Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Utomo dari kelas 3 dengan NIM 33322100084. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reaksi redoks untuk part 2. Nah, topik pembahasannya ini yang pertama ada penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode setengah reaksi beserta contoh soal. Yang kedua, penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode perubahan bilangan oksidasi beserta contoh soal. Nah, sebelum masuk ke dari kedua topik tersebut, kita masuk ke prinsip penyetaraan reaksi. Nah, suatu persamaan reaksi dikatakan sudah setara apabila memenuhi hukum kekalan massa dan hukum kekalan muatan. Hukum kekalan massa dipenuhi apabila jumlah atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Begitu pula dengan hukum kekekalan muatan yang dipenuhi apabila muatan sebelum dan sesudah reaksi sama. Nah, dalam penyetaraan reaksi redoks ini dikenal dua metode, yaitu metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi atau bisa disingkat BILOX. Nah, selanjutnya untuk naik topik pertama ada penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode setengah reaksi. Nah, sebelum ke metodenya, kita masuk ke prinsipnya dulu. Nah, prinsip penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi adalah menyetarakan jumlah elektron pada kedua setengah reaksi. Semua reaksi yang disetarakan dengan metode ini dianggap berlangsung dalam suasana asam, meskipun sebenarnya berlangsung dalam suasana basa. Nah, jika reaksi berlangsung dalam suasana basa, maka akan disesuaikan pada akhir penyetaraan dengan menambahkan ion OH- sebanyak ion H+ yang ada. Jadi, misalkan ion OH-4, terus H+-nya juga 4 gitu. Jadi, setara gitu. Nah, ion H+ dan OH- yang berada pada ruas yang sama kemudian dikonversi menjadi molekul H2O. Nah, untuk selanjutnya, metode setengah reaksi atau langkah-langkah. Yang pertama ada tulis setengah reaksi oksidasi dan reduksinya. Yang kedua, samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Nah, yang ketiga ini tentukan muatan, dan yang keempat tentukan bilangan oksidasi. Dan yang kelima, ketahui suasana asam atau basa. Nah, jika asam, ruas kurang oksigen ditambahkan H2O dan ruas kurang hidrogen ditambahkan H+. Nah, yang ketujuh, jika basa, ruas kurang oksigen tambahkan OH- dan ruas kurang hidrogen ditambahkan H2O. Yang kedelapan, samakan muatan antar ruas dengan menambahkan elektron. Nah, sesudah itu setarakan elektronnya ini. Selanjutnya, jumlahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Dan yang terakhir, samakan muatan dan atom pada kedua reaksi tersebut. Nah, berikut nih contoh soal. Kita akan masuk ke contoh soal. Metode setengah reaksi. Seperti ini. Nah, di sini ada MnO4- tambah Cl2H+, ruas kanannya Mn2+ tambah Cl2 dan H2O. Nah, di sini kan muatannya -1 nih ya. -1 di sini O-nya sama dengan -2, -2 kali 4 jadinya -8. Nah, angka berapa yang dikurang -8 hasilnya -1 gitu. Jadi kan +7 kan. Nah, berarti biloxnya ini +7. Sama seperti ini. Ini Cl min. Berarti biloxnya -1 kan. Terus H+ ini biloxnya 1. Dan Mn2+ ini biloxnya +2 ya di sini. Ini bilox muatannya 0 kan. Berarti biloxnya 0 nih. Di sini juga 0 muatannya.
Sini O min 2 berarti min 2 kali 2, 4 ya. Selanjutnya, kita tentukan nih reaksi tersebut reduksi atau oksidasi. Kalau misalkan reduksi itu turun, kalau misalkan oksidasi itu naik. Kita lihat di sini, ini kan plus 7 ya. Plus 7 kedua nih, ini naik apa turun? Ternyata turun ya. Kalau turun reduksi namanya, reaksi reduksi. Nah, untuk ini min 1 ke 0 nih. Ya, min 1 ke 0. 1 ke 0 berarti naik ya. Kalau misalnya naik namanya reaksi oksidasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tulis lagi reaksinya reduksi sama oksidasinya. Ini MnO2- dengan Mn2+. Terus oksidasinya Cl-, ruas kirinya, terus ruas kanannya Cl2. Nah, selanjutnya kita tulis lagi nih reaksinya reduksi oksidasi. Nah, kenapa di sini saya tiba-tiba ada tambahkan 8H+. Di sini terus di ruas kanannya ada 4H2O. Karena yang tadinya tuh tidak setara. Makanya saya tambahkan 8H+ di ruas kiri dan di ruas kanannya 4H2O. Seperti itu. Nah, di sini tiba-tiba ada 5 elektron dan di sini 2 elektron. Kenapa? Karena di sini muatannya sama dengan 7 ya. Ini muatannya sama dengan 7, di sini muatannya sama dengan 2. Nah, biar setara, saya tambahkan 5 elektron. Di sini ini min 1 ya. Ini min 1. Ini min 2 ya. Min 1 kali 2 ya. Muatannya 2. Min 2 di sini 0. Agar setara, muatannya saya tambahkan 2 elektron. Seperti itu. Nah, terus biar elektronnya sama nih ya. Saya kali 2 dan kali 5. Seperti itu. Jadi hasilnya 10 elektron untuk reduksi dan oksidasinya juga 10 elektron seperti itu. Nah, 10 elektronnya ini bisa dihapus. Nah, ini bisa dihapus nih. 10 elektron dan 10 elektron juga nih bisa dihapus. Jadi hasilnya 16H+ tambah 2MnO4- tambah 10Cl- di ruas kanannya 2Mn+2 tambah 8H2O dan tambah 5Cl2. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita setarakan jumlah atom kiri sama dengan kanan. Jumlah muatan kiri sama dengan kanan. Di sini kan H-nya kan 16 di ruas kiri nih. Nah, ruas kanannya juga 16 nih. 8 kali 2, 16. Terus di Mn-nya ini sama dengan 2. Ruas kiri. Ruas kanannya juga bisa dilihat sini kan sama dengan 2 juga nih. Terus O-nya sama dengan 8 ya. 2 kali 4, 8. Nah, ruas kanannya juga nih. 8 juga nih kan. Untuk Cl bisa dilihat di sini 10 ya. Di ruas kiri. Nah, ruas kanannya juga 5 kali 2, 10. Untuk muatan di sini, untuk muatan kiri sama dengan 4 ya. Dan untuk muatan yang kanan itu sama dengan 4 ya. Di sini 2 kali 2, 4. Karena di sini 0, 0. Totalnya 4. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode bilangan oksidasi. Nah, metode ini adalah metode bilangan reaksi redoks menggunakan bilangan oksidasi didasarkan pada perubahan bilangan oksidasi pada oksidator dan reduktor. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan metode bilangan oksidasi. Yang pertama, samakan jumlah atom yang bilangannya oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Yang kedua, tentukan muatan sama kayak setengah reaksi tadi. Ya, yang ketiga juga tentukan bilangan oksidasinya. Yang keempat, tentukan reaksi tersebut reduksi atau oksidasi. Yang tadi kan kalau misalnya reduksi kan turun tuh. Nah, kalau misalkan naik nanti oksidasi jadinya. Sama mirip tadi,
sama metode setengah reaksi. Yang kelima, tulisan lagi dari kedua reaksi tersebut, reaksi reduksi dan oksidasinya. Yang keenam, kalikan kedua reaksi dengan koefisien. Yang ketujuh, setarakan kedua reaksi tersebut. Nah, jika suasananya asam dengan menambahkan molekul H2O jika kurang oksigen dan menambahkan ion H+ jika kurang hidrogen. Jika suasananya basah, tambahkan molekul H2O yang kurang oksigen. Dan yang kurang hidrogen, tambahkan molekul H2O. Kemudian tambahkan jumlah ion OH- pada sisi berlawanan. Yang terakhir, yang ke-9, samakan muatan dan atom pada kedua reaksi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal metode bilangan oksidasi. Ini berikut contoh soalnya. Ini ada Cr2 72- tambah C2O4- ruas kanannya Cr2+ tambah CO2. Di sini muatannya sama dengan -2 ya. -2 kan. Sini ini -2 dikali 7 -14. Nah, angka berapa yang dikurang 14 hasilnya -2? Hasilnya positif 12 kan. Nah, positif 12 di sini kan CR-nya ada 2 nih, atomnya berarti 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti biloxnya ini yang pertama adalah 6. Seperti itu. Sama nih kayak tadi nih cara menentukan biloxnya. Di sini kan muatannya -2 nih. Di sini -2 terus 4. Jadi -2 kali 4 ya, -8. Nah, angka berapa yang dikurang -8 hasilnya -2? Nah, 6 kan. Nah, 6 dibagi 2 nih sama dengan 3. Jadi biloxnya 3 plus 3. Ini biloxnya 3 ya. Ini muatannya 0 ya. 0 berarti ini -2 kali 2 berarti -4 ya. -2 kali 2 -4. Jadi angka berapa yang dikurang 4 hasilnya 0. Berarti positif 4 ya. Berarti biloxnya sama dengan positif 4. Nah, setelah itu kita tentukan nih reaksi tersebut reduksi atau oksidasi. Yang tadi kan hampir mirip sama setengah reaksi nih, malah sama bentukannya. Kalau misalkan turun itu namanya reduksi, kalau misalkan naik itu oksidasi. Nah, kita lihat di sini kan 6. 6 berarti isinya 3. 6 ke 3 itu turun apa naik? Turun ya. Kalau turun berarti reaksinya reduksi. Selanjutnya di sini plus 3, ini plus 4. Naik apa turun? Naik kan. Kalau misalnya naik di sini oksidasi. Selanjutnya kita tulis lagi nih reaksinya. Reduksi Cr2 oksigen ini biloxnya plus 6 ya. Di sininya juga 2Cr3+. Biloxnya ini 3 ya, 3. Nah, kita lihat nih ya, selisihnya ini berarti sama dengan 3 ya. 3. Nah, di sini kenapa ada 2? Karena yang tadinya tuh belum setara, makanya saya tambahkan 2, koefisien 2 seperti itu. Terus ini dikali sama koefisien yang tadi itu 2 seperti itu. Sama nih sama oksidasinya sama kayak reduksi nih. Di sini C2O4- biloxnya plus 4 ya. Di ruas kanannya 2CO2 ya. Biloxnya kan 3 nih ya. Nih. Nah, kita tentukan lagi nih selisihnya nih. Ini berapa selisihnya? 4 ke 3, 1 kan. Nah, di sini tadi kan belum setara nih kan. Ya, belum setara kan nih. Nah, saya tambahkan koefisien nih di sini 2. Jadi dikali koefisien yang tadi 2 gitu. Nah, sebenarnya 2 ini untuk pengalian ini boleh dicoret nih biar nggak gede hasilnya seperti itu. Anggap aja ini sudah saya coret seperti itu. Nah, terus selanjutnya dikali silang. 3-nya kali ke sini ke bawah ke oksidasinya dan satunya ini dikali ke reduksinya. Dan hasilnya Cr2 7 plus 2CrO4 ya, ruas kirinya. Nah, ruas kanannya 2Cr3+ tambah 6CO2 seperti itu. Nah, terus di sini biar ini kan suasananya asam, nah saya tambahkan di sini 14H+.
Kalau di sini tambahkan 14H plus, berarti di sininya belum setara dong. Berarti saya tambahkan di sini CH7H2O biar setara gitu. Seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, kita setarakan nih jumlah muatan kiri dan kanannya sama seperti reaksi tadi. Sama seperti setengah reaksi tadi ya. Nah, selanjutnya sama setarakan jumlah atom kiri sama dengan kanan. Yuk kita cek. Ini muatan ya, yang tadinya minus 2, minus 6 sama dengan 8. Karena sudah ditambahkan 14H, di sini 7H2O menjadi min 8 plus 14 sama dengan 6 ya. Jadi muatannya di ruas kiri ini 6, di ruas kanannya 6. Kita cek ini 2 dikali 3 ya. 2 kali 3 berarti ini 6. Di sini muatannya 0 0, jadi totalnya 6 ya. Benar ya, 6. Terus O sama dengan 19. Nah, kita cek di sini. Di sini ada 7 ya, O-nya 7. Di sini 3 kali 4, 12. 12 tambah 7 berarti 19. Ruas kiri sama dengan 19 ya. Nah, kita cek lagi ruas kanannya. Ruas kanannya ini ada 7 ya. 7 berarti 6 dikali 2 nih 12. 12 tambah 7 berarti 19. Berarti O-nya sama dengan 19. Seperti itu. Sama hampir mirip dengan setengah reaksi tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang belajar reaksi redoks. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.